Suntikan kombinasi adalah dua jenis suntikan yang mengandung kombinasi antara progesteron dan juga estrogen, yaitu 25 mg depomedroksiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipionat yang diberikan secara intramuskular setiap bulan, dan kombinasi 50 mg norektindron enantat dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan setiap bulan melalui injeksi intramuskular. Lokasi suntikan kombinasi disuntikkan pada bokong, pada muskulus ventrogluteal dalam. Muskulus ini dapat diukur dari spina iliaca anterior superior atau sias sampai dengan os coccygeus, kemudian diambil sepertiga dari bagian sias. Cara kerja KB suntik kombinasi. Yang pertama, menekan ovulasi. Artinya, kadar progestin yang meningkat menghambat hormon LH secara signifikan sehingga membuat ovulasi sulit untuk terjadi. Yang kedua, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga mengganggu penetrasi sperma. Artinya, lendir serviks yang kental dan sedikit mengalami penebalan mukus serviks sehingga mengalami terganggunya penetrasi sperma. Yang ketiga, terjadi perubahan endometrium sehingga mengganggu implementasinya karena membuat endometrium tidak layak untuk implementasi ovum yang telah dibuahi. Yang keempat, membuat transportasi gamet oleh tuba, artinya memberikan perubahan terhadap transportasi ovum atau telur melalui tuba. Selama setahun. Pertama, penggunaan jenis kontrasepsi ini pada dasarnya mempunyai cara kerja seperti ini. Untuk suntik yang diberikan 3 bulan sekali memiliki keuntungan mengurangi resiko lupa minipil dan dapat bekerja efektif selama 3 bulan. Efektif bagi wanita yang tidak mempunyai masalah penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan trombosis, atau seperti stroke. Ada tidak cocok untuk wanita yang merokok karena menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Baik, selanjutnya yaitu ada keuntungan. Keuntungan di sini ada 2 keuntungan. Yang pertama, keuntungan kontrasepsi, dan yang kedua yaitu keuntungan non kontrasepsi. Keuntungan kontrasepsi yaitu resiko terhadap kesehatan kecil, kemudian tidak diperlukan pemeriksaan dalam, dan efek samping sangat kecil. Yang kedua, keuntungan non kontrasepsi yaitu mencegah anemia, yaitu mengurangi nyeri saat haid. Nah, di sini ada beberapa indikasi KB suntik kombinasi. Yang pertama itu usia reproduksi. Yang kedua, telah memiliki anak ataupun yang belum memiliki anak. Yang ketiga, ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi. Yang keempat, menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan. Yang kelima, pasca persalinan dan tidak menyusui. Yang keenam, anemia. Yang ketujuh, nyeri haid hebat. Yang kedelapan, riwayat kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Yang kesembilan, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa kontraindikasi KB suntik kombinasi. Yang pertama, hamil atau diduga hamil. Yang kedua, menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan. Yang ketiga, perdarahan pervaginam yang belum tentu jelas penyebabnya. Yang keempat, penyakit hati akut atau virus hepatitis. Yang kelima, usia lebih dari 35 tahun yang tidak merokok. 6. Riwayat penyakit jantung, stroke atau dengan darah tinggi. 7. Riwayat kelainan dengan kencing manis. 8. Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala. 9. Keganasan untuk payudara. Instruksi bagi kalian. Waktu mulai menggunakan suntikan kombinasi itu, yang pertama, suntikan pertama diberikan dalam waktu 7 hari siklus head dan tidak diperlukan kontrasepsi tambahan. Yang kedua, bila suntikan pertama diberikan setelah 7 hari siklus head, klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi lainnya selama 7 hari. Ketiga, bila klien tidak haid, maka pastikan tidak hamil. Suntikan pertama dapat diberikan setiap saat. Klien tidak boleh melakukan hubungan seksual untuk 7 hari lamanya atau menggunakan metode kontrasepsi yang lain selama waktu 7 hari. Yang keempat, bila klien menyusui, jangan memberikan suntikan kombinasi. Yang kelima, pasca keguguran, suntikan kombinasi dapat segera diberikan atau dalam waktu 7 hari. Yang keenam, ibu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi hormonal yang lain dan ingin mengganti dapat kontrasepsi untuk kombinasi selama ibu tersebut menggunakan kontrasepsi sebelumnya secara benar.
Suntikan kombinasi dapat diberikan tanpa perlu menunggu haid. Jika ragu, perlu dilakukan uji kehamilan terlebih dahulu. Yang ketujuh, bila kontrasepsi sebelumnya juga kontrasepsi hormonal dan ibu tersebut ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi tersebut, dapat diberikan sesuai jadwal kontrasepsi lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang efek samping dan penanganannya. Yang pertama, efek samping ada amenorea. Penanganannya yaitu pastikan hamil atau tidak. Bila tidak terjadi kehamilan dan tidak perlu diberikan pengobatan khusus. Jelaskan bahwa darah haid tidak terkumpul dalam rahim. Anjurkan klien untuk kembali ke klinik jika datangnya haid jadi masalah. Bila klien hamil, rujuk klien, hentikan penyuntikan. Jelaskan pada klien bahwa hormon progesteron dan estrogen sedikit sekali berpengaruh pada janin. Yang kedua yaitu ada mual atau muntah atau pusing. Penanganannya yaitu pastikan hamil atau tidak. Bila hamil, maka segera rujuk. Bila tidak hamil, informasikan bahwa hal ini adalah hal yang biasa dan akan hilang dengan waktu dekat. Yang ketiga, ada perdarahan tidak teratur atau spotting. Penanganannya yaitu bila hamil segera rujuk, bila tidak hamil cari penyebab perdarahan lain. Jelaskan bahwa perdarahan yang terjadi merupakan hal biasa. Bila perdarahan berlanjut dan mengkhawatirkan klien, bisa menggunakan metode kontrasepsi lain. Terima kasih. Persiapan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama itu ada pelaksanaan pelayanan. Ruang untuk pasien rawat jalan maupun ruang perawatan dapat digunakan untuk pemberian kontrasepsi suntik. Bila mungkin, ruangan tersebut harus berada dari daerah ramai, jauh dari daerah ramai di lingkungan klinik ataupun rumah sakit. Ruangan tersebut harus mendapatkan cahaya yang memadai, menggunakan lantai keramik atau semen agar mudah dibersihkan, bebas dari debu dan serangga, dan memiliki ventilasi yang baik. Fasilitas untuk mencuci tangan juga harus tersedia di dekat tersebut, termasuk persediaan air bersih yang mengalir, serta tersedia wadah atau kantung plastik untuk pembuangan limbah terkontaminasi. Wadah tahan tusuk harus diletakkan di tempat yang aman untuk pembuangan jarum dan alat tulis. Yang kedua itu ada persiapan klien. Karena kulit tidak mungkin disterilisasi, antiseptik digunakan untuk meminimalkan jumlah mikroorganisme pada kulit tempat suntikan harus dilaksanakan. Hal ini mutlak harus dilaksanakan untuk mengurangi kemungkinan risiko infeksi pada lokasi suntik. Periksa daerah suntik apabila bersih atau kotor. Apakah bersih atau kotor? Bila lengan atau pantat yang akan disuntik terlihat kotor, bersihkannya dengan sabun dan air mengalir. Biarkan daerah mengering. Yang ketiga itu ada persiapan yang dilakukan petugas. Langkah pertama itu cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan handuk bersih. Yang langkah kedua itu ada buka dan buang tutup kaleng pada pial yang menutupi karet. Yang langkah ketiga itu bila menggunakan jarum dan semprit sekali pakai, segera buka plastiknya. Bila menggunakan jarum dan semprit suntik yang telah disterilkan dengan DTT, pakai korentang atau forceps yang telah di DTT untuk mengambilnya. Yang keempat itu, pasang jarum pada semprit suntik dengan memasukkan jarum pada mulut semprit penghubung. Yang langkah kelima itu, ada balikan pial dengan mulut pial. Di bawah, masukkan cairan suntik dalam semprit. Gunakan jarum yang sama untuk menghisap kontrasepsi suntik dan menyuntikkan pada klien. Yang keempat itu ada teknik suntikan. Teknik suntikan itu yang pertama, kocok botol dengan baik, hindarkan terjadinya gelembung-gelembung udara, lalu keluarkan isinya. Yang kedua itu, suntikan secara intramuskular dalam di daerah pantat atau daerah glutea. Apakah suntikan akan lambat dan tidak bekerja segera dan efektif. Yang ketiga itu Depo-Provera 3 mili atau 150 mg atau 1 mili atau 150 mg diberikan setiap 3 bulan atau 12 minggu. Yang keempat itu Noristerat 200 mg diberikan setiap 2 bulan. Cyclopam 20 minggu, medroxyprogesteron asetat dan 5 minggu estrogen sipionat diberikan setiap bulan. Di Indonesia didapatkan haid teratur pada 85% peserta suntikan Cyclopam.
Dan yang terakhir itu ada setelah tindakan suntikan itu untuk jarum dan semprit sekali pakai. Yang pertama itu jangan memijat daerah suntik. Jelaskan pada klien bahwa obat akan terlalu cepat diserap. Yang kedua itu jangan masukkan kembali dan jangan membengkokkan atau mematahkannya. Buang jarum dan semprit pada kotak atau tempat tahan robekan atau tusukan. Misalnya kotak kayu, botol plastik, atau kaleng yang mempunyai tutup, botol bekas infus. Penyuntikan. Ada 5 cara dalam teknik penyuntikan. Yang pertama, kocok botol dengan keadaan baik dan hindarkan terjadinya gelembung-gelembung di udara atau Depo-Provera atau juga Exolotram dan keluarkan isinya. Yang kedua, suntikan secara intramuskuler di daerah pantat atau daerah glutea. Apabila penyuntikan di daerah ini terjadi kedangkalan, maka proses atau penyerapan kontrasepsi tidak akan segera atau tidak akan secara efektif. Yang ketiga, Depo-Provera sebanyak 3 ml atau 150 mg atau sebanyak 1 ml atau 150 mg diberikan setiap 3 bulan atau dalam waktu 12 minggu. Yang keempat, non-strip sebanyak 200 mg diberikan setiap 2 bulan atau sebanyak 8 minggu. Yang kelima, Silofem sebanyak 25 gram. Setelah tindakan suntik untuk jarum dan semprit sekali pakai, yang pertama, jangan memijat daerah suntik. Jelaskan pada klien bahwa obat akan terlalu cepat diserap. Yang kedua, jangan masukkan kembali dan jangan membengkokkan atau mematahkannya. Buang jarum dan semprit dalam kotak atau tempat yang tahan robekan, tusukan, dan tidak tembus. Contohnya, kotak kayu atau kaleng yang ada tutupnya, dan lain-lain. Ketiga, hindari kemungkinan tertusuk jarum secara sengaja. Jangan pisahkan jarum dan semprit setelah pemakaian. Jangan disarungkan kembali, dibengkokkan atau dipatahkan sebelum dibuang. Yang keempat, bila perlu menyarungkan kembali, gunakan teknik satu tangan atau one hand. Yang kelima, letakkan kotak tersebut pada tempat yang mudah dijangkau dan mudah dibuka tanpa bantuan benda tajam. Yang keenam, kubur atau bakar bila kotak tersebut telah 2/3 penuh. Yang ketujuh, untuk jarum dan tabung yang dipakai lebih dari sekali, lakukan dekontaminasi dengan merendamnya dalam cairan klorin 0,5% sehingga jarum dan tabung aman dipakai karena cairan klorin dapat mematikan kuman hepatitis dan HIV. Setelah didekontaminasi, pisahkan jarum dan tabung, bersihkan, cuci dan sterilisasi dengan cara penguapan dan pemanasan kering atau desinfeksi tingkat tinggi sesuai proses yang sudah dijelaskan. Otoklav atau DTT dengan cara rebus. Bila menggunakan tabung kaca, pemanasan kering dapat dilakukan. Petunjuk penggunaan alat suntik auto-disable. Yang pertama, periksa apakah kemasan alat suntik tidak rusak dan belum dibuka. Buang apabila telah terbuka dan rusak. 2. Buka bagian bawah kemasan dan keluarkan alat suntik tersebut. Yang ketiga, tanpa menyentuh hub jarum, pasang alat suntik ke jarum dan dengan kencang dan putar. Yang keempat, usapkan atau bersihkan bagian atas vial dengan alkohol lalu tunggu hingga kering. Yang kelima, buka tutup pelindung jarum. Jangan menggerakkan pendorong dan jangan menyuntikkan udara ke dalam vial karena akan membuat alat suntik tidak berfungsi atau disable. Yang keenam, ambil dan balikan vial, masukkan jarum ke dalam vial. Yang ketujuh, jaga agar ujung jarum tetap dalam cairan. Jangan memasukkan udara ke dalam alat suntik, hal tersebut akan mengakibatkan dosis yang tidak tepat. Tarik pendorong secara perlahan untuk mengisi alat suntik. Pendorong akan berhenti secara otomatis bila mencapai tanda batas 0,5 mili atau 1 mili dan akan terdengar suara klik. Yang kedelapan, untuk mengeluarkan gelembung udara, biarkan jarum dalam vial dan pegang alat suntik dengan posisi tegak dan ketuk tabung alat suntik, kemudian secara perlahan pendorong ke tanda batas dosis 0,5